Hai sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara obrolan ibu-ibu, Not a Supermom's Diary, obrolan ringan syarat manfaat yang disiarkan melalui YouTube channel KAJ Radio Line. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan rekan saya, Teresa Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya? Hai Jo, kabar baik. Thank you sahabat obrolan ibu-ibu. Halo, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, Win. Baik dan sehat selalu ya, Win. Amin. Baiklah, Wina dan juga sahabat obrolan ibu-ibu, kita malam ini ngobrolin apa nih? Kalau kita ingat-ingat di episode yang lalu, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bruder Bayu mengenai meditasi, khususnya meditasi Kristiani anak. Kita juga sudah mendengarkan bahwa meditasi itu ternyata adalah latihan rohani yang sudah ada dalam gereja Katolik. Dan juga ternyata meditasi tidak hanya untuk dewasa, ternyata anak-anak pun dapat diajak untuk berlatih meditasi dan anak-anak merasakan juga manfaatnya. Nah, di episode kali ini kita akan langsung mencoba berlatih praktek meditasi anak dan keluarganya. Pertama-tama mungkin silahkan Wina langsung diperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Ya, mungkin kalau yang pertama kali ini, yang episode lalu belum ngikutin, mungkin belum kenal dengan Bruder Bayu. Bruder Bayu ini tapi sukanya memperkenalkan diri sendiri. Nah, silakan Bayu, perkenalkan Bruder bertugas di mana, lalu mungkin singkat ya CSA itu apa, Bruder. Silakan Bruder. Terima kasih, selamat malam semuanya. Senang bisa ketemu lagi ya Bu Wina, Bu Devana. Ya, Senang bisa Bruder. Ya, bergabung Bruder. kembali setelah episode pertama dulu. Baik, nanti saya lihat juga sudah ada adik-adik yang bergabung bersama orang tua mereka. Jadi sesi ini kita akan melanjutkan obrolan kita tentang meditasi Kristiani dan langsung praktek bersama dengan adik-adik kita. Ya, Ya. kita perkenalkan dulu teman-teman ya, Bruder ya. Oke. Ya, nanti yang saya sebutkan silakan lambaikan tangan ya. Yang sudah hadir ada Ibu Dian bersama kedua Ya. putihnya, ada Feliska, ada Fendi. Halo, selamat Halo datang. Budian, Feliska, Fendi. Ya. Lalu ada juga di layar yang tampak ada Pak Doni. Itu ada Ibu Desi kelihatan. Lalu Dante, wah Dante itu kayak apa itu Dante? Selamat datang, terima kasih atas Halo kehadiran. Dante. Lalu ada yang sudah hadir dari tadi, Pak Barney, Ibu Astrid, Michael, dan Rafaela. Halo. Halo semuanya. Ya, nanti selamat menikmati ya. Kita nanti akan berlatih bersama. Kita ikutin aja arahannya Bruder. Oke, silakan Bruder. Terima kasih. Baik, supaya jelas, Budir akan share screen dulu ya, izin ya. Apakah kelihatan di layar yang cukup jelas ya? Belum tampak gambar, Bruder? Oh ya, oke. Kalau sekarang? Ya, ada nama Bruder. Kenalkan sekali lagi, nama saya Bruder Bayu CSA. Mungkin di Jakarta belum banyak yang ketemu Bruder ya, taunya suster ya. Ada Romo atau pastor, kemudian suster banyak di Jakarta. Tapi kalau Bruder itu kelihatannya jarang dikenal ya. Nah, bagi yang belum tahu adik-adik, Bruder itu kayak suster tapi laki-laki gitu ya. Jadi sama seperti suster, Bude dan suster itu mengikuti Tuhan dengan bergabung di biara-biara, ada biara suster, ada biara Bude, lalu kami biasanya bekerjanya melayani di bidang pendidikan, kesehatan, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi perawat, gitu. Dan juga melayani masyarakat yang lain, ada yang membuat panti asuhan untuk anak-anak yang
sudah kehilangan orang tuanya, ada yang merawat orang sakit, gitu. Nah, pokoknya melayani Tuhan melalui orang lain sesama yang membutuhkan. Nah, itu beda dengan suster. Kalau Romo kan lebih banyak, imam, pastor itu lebih banyak melayani umat di altar, di gereja ya, memberikan sakramen dan lain sebagainya. Nah, CSA itu apa? CSA itu singkatan dari bahasa Latin, Congregatio Sancto Aloysi. Karena budak CSA ini asalnya dulu dari misionaris Belanda. Budak-budak Belanda datang ke Indonesia dulu, tahun 1862 ya. Terus Kongregasi Santo Aloysi ini kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Kongregasi Santo Aloysius. Nah, Budir tinggal di Semarang. Ya, tugas Budir di Semarang itu selain menjadi mengajar meditasi ya untuk orang tua, untuk anak-anak juga, dan juga untuk lansia. Budir juga bekerja di Wisma Lansia, merawat dan melayani orang-orang yang sudah lanjut usia di sana. Mereka juga belajar meditasi setiap hari Senin, rutin. Nah, itu Nanti sedikit. kapan didatang ya Bruder sama anak-anak ke Semarang? Oh ya, silakan mampir ya. Ada lumpia, Sekarang ada nih, bandeng. Nah, mengingatkan kembali ini sesi pertama kita. Dulu kita ngobrol tentang meditasi Kristiani anak. Kenapa itu penting untuk anak-anak dan sebenarnya orang dewasa itu seharusnya banyak belajar dari anak-anak kalau soal meditasi. Karena biasanya nanti kita buktikan ya, anak-anak itu lebih mudah dalam doa ini. Ya karena mereka masih polos, masih dekat dengan Tuhan. Nanti kita lihat bersama ya. Nah, sekarang ini ada gambar adik kecil mungkin usianya 6-7 tahun, tapi ini bukan orang Indonesia ya. Dia meditasi di ketinggian itu. Nah, dia bisa serius menikmati. Nah, kalau orang dewasa, ya meditasinya juga posenya hampir sama ya. Tapi sebenarnya meditasi itu bisa duduk di kursi, tidak harus duduk di lantai juga. Kadang yang sakit juga bisa sambil berbaring di tempat tidur gitu. Ada juga meditasi jalan. Tapi kita mau belajar tentang meditasi duduk pada malam hari ini. Itu yang paling mudah, yang paling simpel. Nah, apa itu meditasi? Kalau boleh dijelaskan sedikit, meditasi itu pertama-tama sebuah doa ya. Doa tapi hening. Doa yang tidak banyak kata-kata, tidak menghafalkan banyak kalimat, banyak kata. Lalu yang dilakukan apa dalam hening itu, dalam diam itu, kita itu merasakan, mencoba merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kita kan tahu sudah diajari bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi kita melihat tidak, kita merasakan tidak. Nah, karena kita sibuk sendiri, apalagi sibuk dengan HP, sibuk dengan teman, sibuk dengan makanan, dengan yang lain-lain, sehingga seringkali kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan karena terlalu sibuk. Maka butuh hening. Kalau kita doa kan pasti kita bersikap tenang, kemudian ada yang ditutup matanya, sehingga kita lebih bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, secara khusus meditasi ini memang tidak memakai kalimat-kalimat yang panjang, tapi kita nanti akan mengucapkan satu kata yang diulang terus-menerus ketika kita sedang bermeditasi. Nah, gunanya dan manfaatnya kemarin sudah dijelaskan di sesi pertama. Kalau ingin melihat nanti bisa dilihat linknya di YouTube ya. Nah, sekarang kebanyakan anak-anak itu sangat terbantu dengan bermeditasi supaya mereka itu bisa lebih konsentrasi, bisa lebih fokus gitu. Sekarang kemudian mau mencoba ini, apakah kalian semua ini juga orang tua ya bisa konsentrasi enggak? Sudah punya gambar ya. Coba
Sekarang semua yang ikut lihat gambar ini, mungkin ada yang sudah pernah melihat ya. Dan lihat ada 4 titik di tengah ini. Saya tunjuk dengan panah ini. Semua bisa melihat? Bu Wina bisa melihat? Ya, Bisa. ada 4 titik ya. Coba, Buder akan menghitung. 1 sampai 5, silakan fokus konsentrasi, lihat di titik itu ya. 1, fokus. 2, konsentrasi pada 4 titik. 3, 4, 5. Sekarang silakan lihat ke atas atau ke tembok. Sembarang, ke atas atau ke tembok, silakan. Apa yang dilihat di sana? Silakan anak-anak kalau mau jawab, bukan. Ya, Astrid, Michael, bisa lihat apa? Doni, lihat apa kalau lihat ke atas atau ke dinding? Kalau melihat kita kan saya doang yang lihat Belum melihat ya? karakternya. Feliska, Frendits, bisa cerita apa yang dilihat? Belum ya? Oke, sekarang kita ulangi lagi ya. Konsentrasi ya. Ada yang bisa melihat, ada yang enggak ya. Coba, Buder hitung lagi sampai 5 ya. Lihat 4 titik di gambar ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lihat tembok atau atap plafon. Ada yang mau jawab? Lihat gambar apa? Ya. Dan Dante? Gambar bulat. Gambar bulat. Oke, yang lain? Gambar Yesus. Lihat dekat baru bisa. Michael, Rafaela? Lihat wajah Yesus. Lihat wajah Yesus. Ada yang bisa melihat wajah Yesus? Siapa? Tunjuk tangan. Feliska sama Frendits mungkin. Sandra, Matthew, bisa. Nah, Feliska, Fendi, bisa. Yang bisa angkat tangan. Belum ya? Ada yang belum, ada yang bisa. Dante bisa ya? Bagus. Bisa. Ya, jadi di antara kita ada yang bisa melihat gambar Yesus, ya ada rambutnya gondrong gitu ya, ada rambutnya. Kayak gambar bulat-bulat. Tapi Dante tadi bilang katanya lihat gambar bulat gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi ternyata daya konsentrasi tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada Iya. yang fokus, ada yang harus diulang. Kita tadi kan mengulang 2 kali ya. Nah itu, kalau kalian itu rajin meditasi, kalian akan lebih mudah untuk fokus. Mudah untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran. Ya, itu salah satu manfaat meditasi. Nah, sekarang ini juga adik kecil, kita bisa lihat. Dia bisa serius, wajahnya bisa tenang, damai, tidak bergerak-gerak, gitu ya. Tapi ini juga bukan orang Indonesia ini ya. Sekarang, nah ini orang Indonesia ini. Ini ada teman-teman kalian yang kurang beruntung ya. Mereka orang tuanya sudah meninggal semua. Jadi mereka dititipkan di sebuah panti asuhan. Nah, mereka setiap seminggu berkumpul bersama seminggu 2 kali untuk berlatih meditasi bersama. Sehingga mereka menjadi tenang, menjadi tidak terlalu sedih kehilangan orang tua, mereka merasa dekat dengan Tuhan. Mereka mendapatkan penghiburan dan kedamaian. Nah, kalau ini anak-anak di Amerika ya, usianya mungkin sama dengan kalian, SD, elementary school. Nah, ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi anak-anak di luar negeri pun mereka juga belajar meditasi.
Ini yang usianya lebih besar sedikit ya, tapi mereka masih SD. Lalu, nah ini SD kelas 4 dan kelas 5. Ini mereka sekolah di SD Antonius di Banyumanik, dekat rumah Bruder, dekat Biara Bruder. Ya. Jadi mereka setiap hari Sabtu jam 11 itu ada ekstra, mereka ikut dan memilih untuk meditasi bersama. Kemudian ini teman-teman kalian yang ada di Banjarmasin, anak-anak SD ya, ada yang cewek, cowok, tapi kita bisa perhatikan bahwa mereka bisa sekali untuk meditasi, bisa jam, 5 menit, bisa hening, tidak bergerak-gerak. Nah ini kalau dikumpulkan seperti ini. Luar biasa mereka itu. Ada yang masih pakai seragam, ada yang mau olahraga, tapi ketika mereka bermeditasi bersama, mereka semua bisa tiba-tiba tenang, hening semua. Nah, ini foto di Flores. Ada yang pernah ke Flores? Itu pulau di timur Indonesia ya. Nah, kebanyakan itu keriting rambutnya, terus juga kulitnya hitam. Mereka meditasi di dalam kelas ya, duduk. Lalu ini lebih kecil, ini TK, anak-anak TK. Dante tadi kelas berapa ya Dante ya? Kelas 3 ya? Nah ini lebih kecil dari, ini adiknya Dante. Kelas usia mereka 5-6 tahun gitu. Tapi mereka ternyata juga bisa meditasi. Serius sekali wajahnya. Nah, kalau ini anak-anak yang lebih besar, ini anak-anak SMP. Kemudian, tapi ini di luar negeri ya. Kalau yang di dalam negeri, ini di Banjarmasin. Di Banjarmasin, anak-anak SMP. Dan ini, nah kalau ini jangan ditiru ya, nanti kalian masuk angin ya. Kalau meditasi nggak pakai baju, terus hujan-hujanan. Tapi dia ini juga bisa loh meditasi di mana saja, ya, di luar ruangan juga bisa, di dalam ruangan juga bisa gitu. Nah, Buddha hanya mau mengatakan bahwa meditasi itu doa yang paling mudah menurut Buddha, paling sederhana, paling simpel. Kita nggak mengucapkan banyak kata, tidak menghafalkan banyak kata, tetapi kita hanya diam. Saking gampangnya ya, saking sederhananya, saking simpelnya, saking mudahnya, bahkan anjing saja bisa diajari meditasi loh. Ya, jadi sekali lagi Buddha hanya mau mengatakan bahwa semua orang bisa. Nanti kalian jangan kalah ya sama Boy, ini anjingnya Boy namanya. Baik, nah sekarang ini ada sebuah video tentang sharing teman-teman kalian di berbagai negara ya. Ada yang di Inggris, ada yang di Kanada, ada yang di Australia. Mereka sudah praktek meditasi secara rutin di sekolahnya, juga di rumah, dan lalu mereka ditanyai mengapa mereka senang bermeditasi. Ini Shina ya, anak TK. It helps me to relax. Katanya Because meditasi if membuat I'm dia angry about relax. something or if I'm just not happy about something, it calms me down. It lets me relax and think Kalau about ada yang God, marah, jengkel, meditasi lalu bisa jadi everything tenang. else just blows away. It really helps you. Good for calming and relaxation and everything like that. We do it often before we have exams and things like that, and I find it very, very helpful. Is you can be concentrated and you can
focus on the subject, but when you do meditation, Dia it's bilang easier and you can be membantu relaxed. untuk I konsentrasi would dan recommend fokus to untuk all belajar. people to meditation because it's a way to be in contact with God and a way to be relaxed. If you're like in school and you have a test coming up, you Kalau can lagi just stres forget menghadapi about the stress ujian, and stuff ada about it. masalah dengan You can teman, let everything out with something meditasi God membuat gave mereka you, menjadi and lebih it damai. just makes me feel free. I just feel really relaxed and it just soothes me. Children are born contemplative. They live in the present moment, and they have an amazing gift to be able to be in touch with their heart. So they understand meditation as this experience of prayer. Do you know how to meditate? If you don't, I'll teach you how to meditate. Tuh, yang terakhir bisa ngajari orang meditasi. Mama papanya di rumah diajari meditasi. Nah, baik, itu sedikit tentang kisah-kisah meditasi anak-anak yang bermeditasi ya. Kita akan merangkum. Jadi meditasi itu pertama-tama adalah sebuah doa tanpa banyak kata. Dan meditasi adalah doa di dalam keheningan. Meditasi akan mendatangkan kedamaian untuk kita semua yang mempraktekannya dan juga menumbuhkan kepekaan, konsentrasi, fokus. Meditasi juga akan membuat kita menjadi orang yang sabar. Dan meditasi itu mengubah diri semua orang tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan karena Roh Kudus sendiri yang membimbing kita di dalam keheningan itu. Dan meditasi akan mendekatkan kita pada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan segera praktek ya. Caranya gampang sekali. Yang pertama, duduk ya, boleh di kursi atau boleh di lantai. Kalau di lantai boleh bersila. Kalau di kursi seperti biasa duduk bersandar, cuman punggungnya diusahakan tegak ya, tidak membungkuk begini atau tidak terlalu ke belakang. Jadi punggungnya tegak. Kalau menunduk gini menjadi cepat ngantuk nanti. Tiba-tiba kepalanya terantuk begini. Tapi kalau tegak gini, kita bisa tetap awas, tetap sadar, tidak ngantuk. Lalu, bernafasnya bagaimana? Bernafasnya seperti biasa ya. Yang penting jangan lupa bernafas ya. Bernafas dengan pelan dan teratur. Terus, matanya ditutup dengan lembut supaya kita bisa lebih konsentrasi. Kalau ada sesuatu tidak diikuti, tidak dilihat-lihat gitu, tapi kita memejamkan mata. Nah, kemudian setelah memejamkan mata apa yang dilakukan? Nah, biasanya kalau kita merem atau matanya terpejam, itu lalu pikirannya itu ingat macam-macam. Ingat peristiwa tadi siang, ingat PR yang belum dikerjakan, ingat, waduh saya itu sedang sedih, ingat saya sedang jengkel, dan seterusnya. Nah, untuk menggantikan pikiran-pikiran itu, maka dalam waktu kita meditasi, kita diajak untuk mengucapkan satu kata. Kata itu adalah Maranatha. Maranatha ini adalah bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada waktu di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Pada waktu tinggal bersama bangsa Yahudi. Artinya Tuhan datanglah. Maranatha itu artinya Tuhan datanglah. Tapi kita tidak memikirkan tentang artinya atau maknanya. Kita hanya diajak untuk ucapkan kata ini. Apapun yang terjadi. Ya. Maranatha. Kemudian bilang lagi. Maranatha. Diucapkan di dalam hati, lalu didengarkan ya, didengarkan firman-Nya di dalam batin. Maranatha, terus gitu.
Terus lama-lama kita akan menjadi rileks, menjadi tenang, menjadi damai. Pikiran kita tidak kemana-mana, tidak ada kejengkelan, tidak ada kemarahan, tidak ada kecemasan, hanya ada Maranatha. Semudah itu, sesederhana itu. Ya. Lalu nanti suatu ketika, kadang-kadang Maranatanya berhenti, lalu kita ingat lagi, ingat tentang sebuah peristiwa, pikirannya melantur. Nah, kalau itu terjadi, oh ya, segera sadar, kalau saya sedang latihan meditasi, ucapkan lagi Maranatha. Begitu sampai selesai. Apakah jelas cara melakukan meditasi? Semua bisa mengikuti? Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek? Bisa ya? Ya, oke, baik. Dane, siap untuk Pak, meditasi? kalau yang sudah siap semua, kalau tidak ada pertanyaan begini semua, kasih Ya. jempol ke Buder. Sekarang sudah ya, siap ya? Ya. Sekarang yang penting itu prakteknya. Mari. Nanti akan ada suara lonceng seperti ini. Itu mengajak kita untuk masuk dalam keheningan. Masuk ke dalam hati kita. Tuhan sudah menunggu kita di sana. Kita rasakan kehadiran Tuhan bukan di luar tapi di dalam hati. Ada roh Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Karena itu maka kita bisa hidup. Karena ada roh Allah. Baik, mari kita siapkan diri. Kita duduk dengan tenang, dengan rileks, dengan punggung tegak, tapi tidak kaku ya. Ya, dengan bisa membantu kita untuk lebih rileks, untuk lebih duduk bersama aku rasakan nafas yang masuk dan rasakan nafas yang keluar. Udara yang kita hidup ini pemberian Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Udara ini kita miliki. Rasakan nafas diajak tinggal bersama aku di dalam doa, di dalam doa. penuhi hati kita dengan rasa syukur karena Tuhan memberi kita nafas yang cuma-cuma, udara yang gratis, sehingga kita hidup. Lonceng ini mengajak kita untuk masuk di dalam keheningan. Kita tinggalkan keramaian di luar, juga pikiran-pikiran, ingatan-ingatan. Lalu kita mulai gantikan semua itu dengan mengucapkan dalam hati Maranatha.
Dengan mata terpejam, kita ucapkan kata doa itu berulang-ulang dan dengarkan gemanya, suaranya di dalam batin. Ucapkan kata doa itu apapun yang terjadi. Tangan diletakkan di atas paha, mata tetap terpejam, dan ucapkan Maranatha di dalam hati bersama dengan nafas. Usahakan tubuh tetap diam seperti patung. Dan ucapkan terus-menerus Maranatha tanpa henti. Marilah kita bersyukur atas kebersamaan kita dengan Tuhan, atas kedamaian, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, meditasinya sudah selesai. Matanya boleh dibuka. Kita kembali lagi. Nah, sekarang semua sudah bisa melakukan. Oh, Dante hilang ya. Dante ini anaknya aktif sekali ya. Ya baik. Ada yang mau tanya atau ada yang mau cerita dikit tadi yang dialami apa? Apakah Tadi ke toilet. oh habis ke toilet Dante ya? Apakah bisa tenang, bisa konsentrasi tadi atau apa yang dialami tadi sedikit? Ada yang mau cerita? Michael, Rafaela, Matthew, Sandra, Galiska, Fendi, Doni, kok Don, Dante, Dante tadi pipis ya. Iya, Dante tadi kok bergerak-gerak kenapa? Pas kakinya meditasi. pegel. Oh, kakinya pegel ya. Ya memang sebaiknya di kursi lebih enak ya. Memang kalau nggak biasa bersila di lantai, kalau kelamaan pegel gitu. Jadi nanti bisa dicoba di kursi, duduk lebih nyaman di kursi. Kalau yang lain bagaimana? Sandra, Matthew, bisa ngikutin nggak tadi? Tadi bisa, cuman rasanya agak ngantuk. Agak apa? Agak ngantuk. Oh, ngantuk ya. Kalian habis makan malam ya? Biasanya kalau makan malam meditasi, terus biasanya ngantuk. Jadi sarannya sebenarnya meditasi itu dilakukan jangan sesudah makan, gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Rasanya kan saking rileksnya, saking tenangnya itu bisa sampai ngantuk ya. Berapa lama Bruder sebaiknya setelah makan? Oh, ya biar makanan turun dulu, melakukan aktivitas lain. Kalau habis makan biasanya kita diam itu pasti ngantuk, banyak ngantuknya lah gitu. Jadi ya setengah jam boleh, setengah jam, 1 jam gitu. Dan meditasi ini sebenarnya aturannya waktunya itu sesuai dengan usia ya. Kalau yang usianya 7 tahun, ada yang 7 tahun di sini? 8 tahun? 9 tahun? Oh, Rafaela. Dante Bila berapa? Dante berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun ya. Nah, kalau yang 9 tahun itu bisa meditasi 9 menit. Kalau yang 10 tahun meditasi 10 menit. Gitu. Yang 15 tahun 15 menit. Bagaimana yang umurnya 50 tahun? Ya, paling banyak 20 menit sampai 30 menit ya. Nah, kalau anak-anak sesuai dengan umurnya. Nah, kalau di keluarga bisa ada, yuk kita meditasi bersama dari 5 menit dulu. Terus besoknya meningkat menjadi 8 menit, 10 menit. Kalau Nanti ada umurnya 60, 60, 20 menit, tetap 20 menit sampai 30 menit. Ya. Kalau 60 meditasinya 60 menit nanti ketiduran. Susah dibangunkan. Begitu. Nah, kalau kalian bapakku kalau meditasi 1 jam. oh 1 jam bagus itu kalau sudah kebiasaan bagus. Tapi biasanya yang baru belajar itu yang mulai dari sedikit dulu 5 menit, lalu meningkat kalau sudah bisa tenang 10 menit, lalu 15 menit, 20, 30 menit itu. Semakin kita bisa hening, tenang, itu hati kita akan juga semakin damai. Gitu. Baik, semua jelas ya, tidak sulit toh, hanya biasanya ngantuk itu yang baru belajar, lalu pikirannya kemana-mana,
karena belum terbiasa konsentrasi. Tapi nanti lama-kelamaan kalian akan bisa menikmati. Ya. Nah, sarannya adalah kalau kita bisa melakukan rutin meditasi 2 kali sehari, kita akan lebih cepat merasakan manfaatnya. Di dunia pendidikan, anak-anak lebih mudah fokus, konsentrasi. Di dunia kesehatan, tubuh kita menjadi lebih bugar karena pikirannya itu tenang. Karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran-pikiran negatif, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Gitu. Nah, terima kasih sudah praktek bersama 5 menit ya tadi ya. Ini baru latihan ya. Nanti coba suatu saat bisa sendiri atau bisa bersama-sama dalam keluarga meditasi bersama 5 menit. Kalau di bawah lantai itu kakinya itu kaku gitu, tidak nyaman, bisa di kursi. Ya, duduk di kursi saja biasa. Tapi kalau sudah terbiasa, duduk bersila itu juga bisa membantu. Baik, itu yang bisa Budha bagikan. Mungkin anak-anak, adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan diskusi dengan orang tua ini. Michael, Rafaela, Dante. Tidak ada. Nggak ada ya? Gampang kok. Matthew, Sandra, jelas ya? Randy, Galiska, bisa ngikuti semua ya? Oke, jadi sekali lagi, ini adalah doa yang paling mudah, paling simple. Kita nggak harus menghafalkan banyak, nggak harus baca banyak. Cukup diam, hening, kita akan merasakan kedamaian dari Tuhan. Gitu. Lalu kita mulai merasakan Tuhan yang sebetulnya dekat, tidak jauh. Dia ada di dalam hati kita masing-masing. Dan lalu kita mulai bisa mendengarkan suaranya, suara hati. Nah, Bruder, ya, mau silakan. numpang nanya, kalau Ya, sambil silakan. posisi tidur itu bisa meditasi nggak, Bruder ya? Atau malah Ya. tiduran ya? Udah gimana? Ya, Santo Ignatius Loyola itu posisi meditasi yang disukai adalah posisi tidur. Tapi tentu tidak untuk semua orang ya. Bisa dicoba. Kalau misalnya sedang sakit, nggak bisa duduk, apalagi di lantai, itu bisa dengan tiduran. Ya fokus, mengamati nafas, lalu seiring nafas ucapkan kata doa itu. Kalau bisa 20 menit itu ya berarti dia bisa kalau nggak ngantuk ya. Tapi kalau dicoba tidur ternyata 12 tidur terus, ketiduran terus, ya berarti harus cari posisi yang berbeda. Itu. Kalau sakit silakan bisa dicoba tidur. Itu Pak Bani. Baik. Ya, terima kasih. Ya, ada yang lain? Bruder, ini ada pertanyaan dari sahabat obrolan ibu-ibu, Bruder. Oke, silakan. Kalau kita dengar istilah meditasi itu biasanya bayangan kita itu mengosongkan pikiran. Ya. Apakah ini aman, Bruder? Karena khawatirnya bisa kerasukan spirit tertentu. Ya. Gitu, Bruder. Terima kasih pertanyaannya. Ini sering ditanyakan ini ketakutan semacam ini. Kita tadi waktu latihan meditasi kan kita mengucapkan satu kata ya. Artinya pikiran kita tidak kosong. Kita tidak ngelamun. Tapi dengan konsentrasi, dengan kesadaran kita ucapkan kata justru kata itu membantu kita untuk tidak ngelamun, tidak melantur, tetap fokus gitu. Jadi pikiran kita tidak kosong dengan teknik meditasi yang barusan kita praktekkan tadi. Begitu. Semoga bisa menjawab ya. Iya, terima kasih, Bruder. Nah, ini juga ya, ada yang tanya tadi. Jadi bukan mengosongkan pikiran, tapi justru memusatkan pikiran pada satu kata itu ya, Bruder. Ya. Pas ya. Ya, betul sekali. Kata itu seperti apa ya?
Kalau kita berjalan dalam kegelapan, matanya ditutup, kita nggak tahu jalan. Nah, kata itu seperti tali ya, Maranatha itu seperti tali yang kita pegangan terus supaya kita tidak kesasar kemana-mana sampai tujuan itu. Ya. Yang mau bertanya yang lain, adik-adik boleh ngikuti. Kalau mau istirahat, ngantuk juga boleh. Yang penting kita sudah praktek bersama. Nah, orang-orang tua kalau masih penasaran mau memperdalam dengan diskusi, nah ini adalah waktu untuk diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Dan Ya? kenapa katanya harus Maranatha? Oh, kenapa katanya harus Maranatha ya? Begini, sebenarnya ini Buder belajar dari seorang imam, seorang romo, namanya John Min. John Min. Romo John Min ini dia belajar meditasi justru dari seorang pendeta dari agama Hindu, dari tradisi lain. Gitu. Kemudian dia tertarik dan mereka belajar meditasi bersama, tetapi pendeta Hindu itu berkata, kamu harus mencari kata pendek saja, baik kalau itu satu kata, dan sebaiknya kata itu tidak mempunyai banyak arti. Maksudnya begini, kalau kita memakai misalnya ya, memakai Yesus gitu ya, kita bisa memakai Yesus sebagai kata doa ini. Tapi lalu karena kita itu sudah tahu Yesus, wajahnya seperti itu, ada patung Yesus, ada salib Yesus, lalu ketika kita mengucapkan Yesus, pikiran kita lalu terbayang pada salib Yesus, pada patung Yesus. Nah, pikirannya jadi nggak konsentrasi, tapi kemana-mana gitu. Maka dipilihlah khususnya bagi yang belajar meditasi pertama itu kata Maranatha. Kalau Maranatha kita apa ya ini? Nggak pernah dengar gitu. Tapi kita tahu bahwa itu bahasa Aram, ya, bahasa yang dipakai Tuhan Yesus pada zaman dulu. Artinya Tuhan datanglah. Nah, itu alasannya itu. Kenapa disarankan yang dipakai adalah kata Maranatha. Lalu kita nggak berpikir tentang macam-macam seperti ketika kita memakai kata Yesus misalnya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya, Vela ya. Cukup jelas, Vela? Terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Michael mau tanya atau siapapun silakan. Siapa itu namanya bonekanya? Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Iya, Bruder. Saya pernah dengar teman bilang kalau ikut meditasi itu bisa membantu sembuhin penyakit tertentu gitu, Bruder. Ya. Kayak misalkan Ya. hipertensi itu memang benar bisa ya, Bruder. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kita sebenarnya sudah membahas ini di sesi dulu ya. Yang pertama itu ada manfaat dan buah meditasi. Ya, manfaat itu yang kita bisa rasakan, buah meditasi itu buah-buah roh sendiri. Damai, sukacita, kesabaran, lemah lembut, pengendalian diri, dan sebagainya. Nah, manfaatnya banyak sekali. Dan sudah ada jurnal penelitian yang banyak tentang manfaat meditasi di dunia pendidikan untuk bisa menjadikan pikiran sehingga bisa membuat keputusan yang lebih baik, lebih bijaksana. Tidak
terkontaminasi. Saya punya pengalaman. Saya kan di Wisma Lansia ya. Pada waktu itu kami mengajak penghuni Wisma Lansia itu oma-opa itu untuk vaksin. Nah, pada waktu mau disuntik ada yang stres. Tensinya naik menjadi 190. Nggak boleh, perawat nggak boleh. Wah, ini tensinya terlalu tinggi nih gitu. Lalu Pak coba ini dibantu ditenangkan dulu, kalau nggak bisa divaksin gitu. Lalu saya pinggirkan, lalu saya ajak, kita kan setiap hari Senin meditasi, yuk kita sekarang meditasi dulu. Kami berdua lalu meditasi Jakamara selama kurang lebih 10 menit gitu ya. Nah setelah itu gimana? Sudah tenang, ya, yuk kita coba tensi lagi. Setelah ditensi, jadi 130. Nah, dalam waktu 10 menit. Nah, kemudian setelah itu dia diizinkan untuk mendapatkan vaksin. Gitu. Nah, sebenarnya banyak penyakit itu muncul dari pikiran. Ya. Hampir 80-90% penyakit itu muncul dari pikiran, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Nah, kalau kita itu tenang, damai, itu hormon di seluruh tubuh kita itu akan bekerja secara optimal. Ada healing proses di dalam meditasi ini. Dan meditasi ini sebenarnya universal ya, di semua, hampir semua agama itu ada. Dan ternyata dalam Katolik sendiri, Gereja Katolik, tradisi meditasi itu sejak abad ketiga, tapi sayang lalu abad ke-7, kemudian lalu mulai dilupakan. Hanya biara-biara kontemplatif saja yang mempraktekannya. Nah, John Min tadi itu yang kemudian menemukan tradisi itu kembali, lalu memperkenalkan pada kita. Jadi itu, kalau dihubungkan dengan kesehatan, itu ada dampak antara meditasi dengan kualitas kesehatan kita. Itu sudah ada jurnal ilmiah yang ditulis tentang itu. Begitu, Bu Gio. Iya, baik. Makasih, Bruder. Menarik. Jadi buat Ya. Jadi ada pengalaman nyata ya, Bruder ya. Bisa menurunkan tensi setelah meditasi. Tapi tidak melenyapkan hutang loh ya. Oh, iya, Bruder. Hutang masih tetap ada. Cuman kita menjadi lebih tenang menghadapi masalah hidup. Gitu. Tidak responsif ya Bruder ya, tenang pikirnya, jadi otomatis lalu bisa memilah-milah masalahnya jadi lebih jernih, bisa keluar keputusan yang tadi Bruder bilang soal kepemimpinan, itu jadi lebih mudah mengambil keputusan yang tepat gitu ya Bruder. Ya. Saya ingin kembali ke basicnya dulu Bruder, karena ini anak-anak kan baru pertama kali ikut. Mungkin tadi ada nggak anak-anak yang pas meditasi tiba-tiba nyamuk lewat gitu? Tiba-tiba lewat? Digigit nyamuk nggak tadi? Nah kalau digigit nyamuk itu kita gimana Bruder? Kalau lagi meditasi kan harus gitu. Tiba-tiba digigit nyamuk. Ya, memang pertama kita perlu mencari tempat yang membantu ya. Kalau kita meditasi di pasar itu kan jelas akan terganggu ya. Meditasi di kebun pasti akan dikerubuti nyamuk gitu. Nah, kita cari tempat yang nyaman, tertutup gitu. Boleh juga pakai lotion anti nyamuk kalau tidak alergi, itu akan membantu. Jadi semua hal itu butuh persiapan ya. Doa juga butuh persiapan. Meditasi ini sebuah doa. Jadi kita mempersiapkan batin, juga mempersiapkan fisik dan lingkungan gitu. Ya. Jadi di dalam kamar tertutup gitu, kemudian duduknya juga dicarikan yang nyaman, yang membuat kita itu selama 15 menit, 20 menit, 30 menit, atau bahkan 1 jam itu bisa nyaman, tidak bergerak-gerak, duduk gitu. Nah, tapi biasanya walaupun tubuh ini sudah tenang, tapi yang lebih ramai itu pikiran ya. Bisa kayak pasar gitu. Dan juga ada sensasi-sensasi meditasi. Misalnya, rasanya ada semut yang berjalan di punggung saya ya. Kok tiba-tiba pantat saya kok gatel ya, gitu. Rasanya pengen menggaruk.
Nah, itu biasanya ada perasaan semacam itu, padahal nggak ada apa-apa itu. Itu sebenarnya ego, manifestasi ego. Ego ini kan selama ini sudah menjadi nomor satu di dalam hidupku ya. Mendorong aku untuk melakukan banyak hal aktivitas gitu. Nah, juga dalam doa-doa kita seringkali bukan Tuhan yang menjadi pusat, tetapi ego ini. Lalu ketika dia dinomor duakan, dicuekin gitu ya, pikiran nggak ditanggapin gitu, itu lalu muncul semacam godaan-godaan semacam itu. Lucu ya, tapi itu terjadi. Jadi kalau ada seperti itu, abaikan saja, nanti hilang sendiri. Termasuk rasanya kok digigit nyamuk ya, gitu. Abaikan saja. Biasanya itu kalau ternyata nggak ada, gitu, hanya perasaan gitu. Tapi ya itu kita perlu persiapan, baik tempat dan segalanya. Begitu, Bu Lina. Ya, jadi anak-anak kalau misalkan berasa gatel atau apapun diabaikan kata Bruder tadi ya, lalu kembali ke mantra, ke doa, perhatikan napas kembali. Oh iya, benar lupa. Sebenarnya dalam meditasi itu ada 3S ya. Silent, stillness, dan simplicity. Silence itu hening. Stillness itu diam. Diam seperti batu, tidak bergerak-gerak. Gitu. Lalu simplicity itu sederhana, simple, sesederhana mungkin, apa adanya di hadapan Tuhan. Gitu. Nah, itu tambahan sedikit. Mungkin ada yang masih mau bertanya atau diskusi berbagai hal, terutama tentang meditasi, doa meditasi ini, doa hening ini. Mungkin Pak Barna atau Bu Astrid atau Bu Dian bisa sharing sedikit tadi setelah meditasi ya Bruder ya, perasaan orang. Nah, kalau Pak Doni melakukan meditasi Bruder. Oke. Ya tadi Pak Doni bilangnya sudah 1 jam kebiasaan bermeditasi ya. Banyak sih. Ya, gimana Pak Doni? Jadi mau ceritanya? Oh iya. Ini mewakili papahnya ini Dante. Tadi pikirannya pas meditasi tiba-tiba musik padahal nggak muncul sendiri padahal. Oh iya. Nah itu yang namanya pelanturan. Ya itu kan godaan-godaan ya. Kita kan nggak biasa diem, tiba-tiba disuruh diem 5 menit gitu. Lalu pikirannya mulai ingat yang disukai, game, musik, dan lain sebagainya. Lalu ingat itu. Tapi ingat, tadi kan sudah diajarin, kalau ada pikiran yang melantur, ingat sesuatu, segera sadar, oh iya, saya sedang meditasi nih. Maka lalu untuk mengatasi itu, digantikan lagi pikiran tentang musik tadi dengan mata. Gitu Dante. Iya. Ngerti ya? Terima kasih. Kali Dante coba bareng sama Papa. Meditasi bareng ya Dante. Ya. Mesti rutin ya. Kalau kita mau mendapatkan manfaatnya dan buahnya, ini rutin, ini latihan rohani. Kan kita punya fisik ya. Kalau pengen badannya sehat, langsing, kuat, itu kan harus latihan jasmani, olahraga. Tapi kita juga punya roh yang juga perlu latihan rohani, supaya roh ini kuat. Nah, salah satu latihan rohaninya ya doa hening ini, meditasi. Maka kalau ini rutin dilatih, roh kita menjadi kuat. Kita menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terombang-ambing. Kalau ada masalah itu bisa menghadapi dengan tenang. Itu. Sabar, ya. Gimana? Berkaitan dengan penjelasan Bruder barusan tentang roh yang kuat, saya punya
sharing dari ya. Oh ya, terima kasih. Silakan. Jadi dia baru mengikuti meditasi Kristiani, saya lupa beberapa bulan. Nah dia sebenarnya proses kan Bruder ya. Lalu suatu saat anak dengan dia dengan anaknya itu anaknya ya karena masa-masa lagi perlawanan gitu ngomongnya nggak sopan. Si mamah ini biasanya kan kalau orang tua kalau anaknya nggak sopan kan langsung makan wah gitu ya Saudari. Nah, saat itu dia kok bisa diam tenang ngeliatin anaknya aja gitu nggak apa tidak ada di dalam jadi meski bukan hanya diam tapi di dalam hatinya juga nggak ada pergolakan kesel atau apapun gitu tenang banget. Nah itu baru dia sadar kok dia sendiri malah terheran-heran kok saya bisa kayak begini gitu. Lalu dia pikir mungkin ini akibat bukan akibat buah dari dia bermeditasi secara ya meskipun baru seminggu 2 kali Bruder, tapi kelihatannya itu berdampak. Ya, ya betul Bu Wina. Banyak meditator yang sharingnya mirip-mirip itu ya. Jadi perubahan yang biasanya dirasakan itu dari pribadi yang reaktif, mudah bereaksi terhadap segala sesuatu, menjadi pribadi yang reflektif, yang lebih tenang, lebih kalem, lebih mampu berpikir dulu sebelum berkata atau berbuat. Ya. Seringkali orang tua kan maunya anak harus nurut, harus berubah, tapi pada saat itu kan orang tuanya yang berubah dulu. Ya ngomong-ngomong soal berubah, doa yang benar itu harusnya doa yang merubah. Kalau kita selama ini berdoa panjang, lama, atau tiap minggu ke gereja, tapi tidak ada yang berubah dalam diri saya, karakter saya, itu ada yang keliru di dalam cara kita berdoa. Jangan-jangan pusat doa kita bukan Tuhan, tapi ego. Gitu. Nah, jadi doa yang benar harusnya merubah. Nah, dan saya yakin dan percaya doa hening ini akan merubah dari dalam. Gitu. Asal kita tekun, terbuka untuk rahmat, semuanya sekali lagi itu rahmat Tuhan ya. Dari pihak kita hanya mencoba terbuka, mencoba untuk hening. Roh nanti yang akan bekerja. Amin. Amin. Mungkin ada pertanyaan ini dari Bu Dian, Pak Barne, Bu Astrid, Pak Doni, atau Dante, Vela, Michael. Pak Doni udah lama meditasi ya? Mungkin mau bisa sharing Pak Doni? Iya, saya udah berapa tahun ya? Tiga tahun ya. Baru sekali. Mengenal dari mana? Setiap hari. Iya, hampir setiap hari. Enggak, setiap hari. Setiap hari kan? Iya. Nah, terus yang dirasakan apa, Pak? Kalau apa yang mendorong Pak Doni ini tekun meditasi, bahkan setiap hari sampai rajin gitu? Jadi dulu waktu saya kecil, mungkin sedante ya, itu hiperaktifnya sama. Oh. Mungkin sama parah, lebih parah lagi kali saya. Ini anaknya betul ya? Menurut. Benar buah tidak. Terus gimana Pak Doni? Sampai dulu waktu kecil sedante, mama saya itu sampai bingung, dibawalah ke dokter, terus diperiksa otak saya pakai alat deteksi, kenapa kok hiperaktif? Sampai segitu khawatirnya. Sampai akhirnya dokter ya bilang, memang anaknya super hiperaktif gitu kan. Oke. Nah dari situ sebenarnya bagi mama saya ya udah ada penjelasan seperti itu kan aja, dan saya lewati kehidupan dengan hiperaktif saya lah ya. Nah tapi makin lama makin dewasa, pikiran hiperaktif itu sebenarnya nggak enak. Karena pikirannya kemana-mana, nggak bisa diem. Dan akhirnya pikiran bermain ke masa lalu, ke masa depan yang nggak jelas gitu loh. Nah jadi
karena pikirannya ke sana kemari, jadi kayaknya hidup berat jalaninya. Akhirnya kadang gampang jadi panik, makin dewasa lagi, makin udah punya anak, makin gampang panik, makin gampang emosi. Nah, itu yang saya lewatin ya. Nah, pada saat 3 tahun lalu saya awalnya karena pengen cari tahu seperti apa gitu ya, ketemulah meditasi. Nah, mulai belajar meditasi, manfaat yang saya lewati dari meditasi awal sampai bisa 1 jam ya, duduk bersila 1 jam, dan saya bisa lakuin rutin tiap hari, jadi kayak lifestyle lah. Kalau nggak meditasi kayaknya ada yang kurang setiap hari gitu kan. Nah, pikiran apa yang berubah dari transformasi, pikiran apa yang berubah? Tadi mungkin udah disinggung Bu Ina ya, perubahannya kok tiba-tiba lebih tenang, lebih bisa kontrol, itu terjadi sih. Terus pikiran yang hiperaktif yang awalnya memulai meditasi tadi baru hitungan detik, pikiran udah lari sana kemari. Nah, sekarang udah bisa mulai tenang itu 5 menit, 10 menit, pikiran nggak kemana-mana, dan mulai bisa ngerasain present moment-nya. Nah, dari situ emosi mulai bisa terkontrol. Terus yang awalnya susah tidur jadi gampang tidur. Yang awalnya panikan jadi santai. Itu sih perubahan yang dilewati ya. Nah, tinggal ya karena jadi meditasi sebagai lifestyle, jadi ya nikmati aja sih. Jadi nggak merasa ada beban. Jadi enjoy aja dengan meditasi. Ya. Wah, ini contoh yang bagus ini. Terima kasih Pak Doni udah mau sharing ya. Ini juga salah satu testimoni ya tentang manfaat dan buah meditasi itu sendiri. Yang menarik menjadi sebuah lifestyle. Yang memang kalau kita pengen hidup kita balance, meditasi 2 kali sehari. Itu tanpa efek samping ya. Itu obat yang murah ya, bisa nggak perlu mengeluarkan biaya banyak dan tanpa efek samping. How to balance your life? Ya, meditation twice a day. Dan itu kita nanti ada waktu makan, ada waktu kerja, ada waktu tidur, dan ada waktu meditasi, menjadi lifestyle, menjadi bagian dari hidup. Itu yang praktek yang sangat bagus seperti itu. Jadi supaya orang itu seimbang, kan kita punya tubuh, jiwa, roh ya. Tapi kita itu seringkali nggak seimbang, banyak pikirannya, banyak ngurusin tubuh, tapi rohnya itu nggak berkembang. Maka supaya utuh, penuh, ya terintegrasi, tidak terpecah pribadinya, kita perlu seimbang, tubuh, jiwa, latihan rohani yang akan membantu kita menjadi lebih seimbang, lebih sadar, lebih aware. Dan semua tadi itu yang di-sharingkan itu manfaat ya. Terus meditasi itu macam-macam ya. Ada yang cari kesehatan dengan bermeditasi, ada yang cari wangsit gitu ya. Kalau di Jawa itu ada pertapa itu, ada yang mau lebih ini, ada yang mau membangkitkan cakra, tenaga dalam dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan meditasi Kristiani ini, yang pertama adalah tujuan utamanya adalah supaya dekat dengan Tuhan. Jadi, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan. Lalu pemahaman kita, wawasan kita pelan-pelan akan mulai dibuka, kita akan semakin mengenal Allah lebih baik, karena relasi kita menjadi lebih dekat, lalu kita juga semakin menemukan siapa jati diri kita sesungguhnya, yaitu sebagai putra-putri Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Doni, sharingnya bagus sekali. Ya, kita nggak cukup kayaknya waktu
untuk terus ini ya, Bruder. Banyak yang bisa kita gali sebenarnya, tetapi kita nggak punya cukup waktu. Mungkin lain kali bisa ya, Bruder. Jadi mungkin secara singkat hari ini kita sudah mendengarkan sedikit sharing tentang bagaimana terhadap kesehatan fisik tadi Bruder cerita membantu hipertensi dalam waktu yang singkat bisa turun karena menenangkan pikiran. Lalu secara rohani, secara pribadi juga ada perubahan, orang bisa menjadi lebih reflektif, tidak responsif. Lalu tadi Pak Doni memberikan contoh nyata bagaimana perubahan-perubahan yang dialami beliau. Dan tadi Bruder menutup dengan sangat bagus bahwa meditasi itu mendekatkan kita kepada sumbernya manusia, yaitu Tuhan, bahwa kita selalu mencari ke akar kita. Kalau akar kita kuat, kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita pun akan damai. Masalah pasti ada ya, Bruder, yang nggak mungkin bilang, tetapi kita menghadapinya dengan cara dan makna yang berbeda, sikap yang berbeda. Baik, terima kasih, Bruder Gio. Mungkin kita harus menutup, kita harus banyak. Ya, silakan lanjutkan, Gio. Yang saya selalu ingat mungkin yang dari Bruder Bayu itu bahwa praktek doa dan latihan doa yang baik tentunya sesuatu yang harus berbuah baik dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita ya. Tadi juga terima kasih Bruder banyak memberi kita wawasan. Tadi juga tentang prinsip meditasi ya Bruder ya, silence, stillness, dan simplicity. Dan juga sharing-sharing yang sangat menarik ya dari Pak Doni, serta banyak wawasan, dan terima kasih untuk Bruder sudah memandu sesi latihan meditasi kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, Pak Doni, Ibu Dian, Pak Barne, Ibu Astrid, dan juga anak-anak semuanya. Jadi lumayan ya, latihan meditasi 5 menit, ada yang mengantuk, ada yang pengen ke toilet, segala macam. Ya, pertama. Tapi malam-malam gini sudah mau meluangkan waktunya dan mengikuti acara kita malam hari ini, latihan meditasi bersama Bruder Bayu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga anak-anak mungkin yang sebentar lagi akan ulangan kenaikan kelas, bisa mempersiapkan ulangan kenaikan kelas dengan baik ya, belajar dengan baik. Hasilnya juga baik. Amin. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, kita ini waktu merekam ini pada saat malam hari. Sudah jam-jamnya tidur, tapi anak-anak masih dengan tetap bersemangat mengikuti sampai mau selesai ini. Terima kasih ya semua ya. Dante, Rafaela, Feliska, Fitz, Michael. Semoga bermanfaat, nanti dilatih bersama-sama Mama dan Papa supaya nanti merasakan manfaatnya, kata Bruder. Apalagi tadi Tante Gio bilang mau ujian. Kata Bruder tadi kalau mau ujian itu membantu kita untuk fokus, nanti cepat masuk gitu. Nggak usah dibakar buku lalu diminum, nggak. Makasih. Oh iya, Terima kasih. Dante. Ya, senang sekali bisa bersama dengan kalian malam ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Terima kasih, Bruder. Terima kasih juga kepada Ibu Santi. Terima kasih. Sehingga kita berlangsung dengan lancar. Kita berjumpa lagi di edisi yang mendatang di obrolan ibu-ibu bersama rekan kami, Ibu Fani dan Audrey. Sampai jumpa. Selamat malam. malam. Terima kasih. Selamat malam. Malam.